Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Putu Patmayanti, NPM 2024-126. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang penempatan orientasi dan pengembangan karir SDM sebagai salah satu syarat untuk memenuhi midtest pada MK Seminar SDM yang diampu oleh Bapak Ilham Jaya Permana, SEMM. Mari kita masuk ke materi. Judul materi, penempatan orientasi dan pengembangan karir SDM, memaksimalkan potensi manusia untuk pertumbuhan organisasi yang berkelanjutan. Selanjutnya, pentingnya manajemen SDM yang efektif. Manajemen sumber daya manusia yang efektif adalah fondasi utama kesuksesan organisasi di era kompetitif saat ini. Dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang, perusahaan tidak hanya bersaing untuk produk atau layanan, tetapi juga untuk hal yang akan dibahas. Yang pertama ada peningkatan produktivitas, di mana karyawan yang ditempatkan dengan tepat dan dikembangkan secara optimal menghasilkan kinerja lebih tinggi 40% dibandingkan dengan penempatan acak. Yang kedua ada retensi bakat. Program pengembangan karir yang jelas meningkatkan tingkat retensi karyawan hingga 65%, mengurangi biaya rekrutmen dan juga turnover. Yang ketiga ada pertumbuhan organisasi, di mana pengembangan SDM yang terstruktur menciptakan pipeline, kepemimpinan internal, memastikan kontinue dan inovasi jangka panjang, di mana investasi dalam manajemen SDM yang komprehensif tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga membentuk budaya organisasi yang kuat, meningkatkan engagement karyawan, dan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya, penempatan karyawan, di mana menempatkan bakat yang tepat di posisi yang tepat. Penempatan karyawan yang tepat adalah seni dan sains sekaligus. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang kekuatan individu, aspirasi karir, dan kebutuhan organisasi. Penempatan yang tepat menciptakan sinergi antara bakat pribadi dan tanggung jawab pekerjaan. Pada hal ini, ada analisis kebutuhan, identifikasi keterampilan, pengalaman, dan kompetensi yang diperlukan untuk setiap posisi. Yang kedua, ada penilaian kandidat, di mana evaluasi, kualifikasi, nilai, dan potensi pertumbuhan kandidat secara komprehensif. Yang ketiga, ada matching strategi, pemasangan kandidat dengan posisi yang memaksimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan. Yang keempat ada pemantauan dan penyesuaian, di mana monitor kinerja dan kenyamanan, siap untuk menyesuaikan jika diperlukan. Penempatan yang tepat mengurangi waktu onboarding hingga 30%, meningkatkan kepuasan kerja, mempercepat pencapaian target. Ini juga membantu mengidentifikasi gap keterampilan yang perlu diatasi melalui pelatihan atau pengembangan. Selanjutnya kita masuk pada proses orientasi, membangun fondasi kesuksesan sejak awal. Tujuan utamanya yaitu orientasi yang efektif, mempercepat integrasi karyawan baru, mengurangi kecemasan, dan membantu mereka membangun ekspektasi budaya dan peran mereka dalam organisasi. Manfaat jangka panjang ada 4, yaitu peningkatan engagement sejak hari pertama, yang kedua ada reduksi turnover pada 90 hari pertama, selanjutnya ada mempercepat time to productivity, selanjutnya ada membangun koneksi sosial yang kuat. Ada komponen program orientasi. Yang pertama ada introduksi organisasi dan budaya perusahaan, yang kedua ada review kebijakan dan prosedur, yang ketiga ada pelatihan sistem dan tools, yang keempat ada perkenalan dengan tim dan stakeholder, yang kelima ada penjelasan tanggung jawab dan ekspektasi, yang keenam ada identifikasi mentor atau yang sering disebut dengan budi, yang ketujuh ada penempatan tujuan awal dan milestone. Program orientasi yang komprehensif dan dapat berlangsung dari beberapa hari hingga beberapa bulan, tergantung pada kompleksi peran. Penting untuk memastikan keseimbangan antara informasi yang didapatkan atau yang diberikan dan waktu untuk asimilasi, memberikan dukungan berkelanjutan setelah sesi formal berakhir.
Selanjutnya kita masuk pada pengembangan karyawan. Investasi untuk pertumbuhan individu dan organisasi. Yang pertama ada pelatihan teknis, meningkatkan keterampilan spesifik yang dibutuhkan untuk peran tertentu termasuk penggunaan tools, metodologi, dan teknologi terbaru. Selanjutnya ada mentoring dan coach, menyediakan paduan satu-satu dari senior atau eksternal untuk mempercepat pembelajaran dan pengembangan karir. Yang selanjutnya ada dasar soft skill, mengembangkan komunikasi, kolaborasi, problem solving, kemampuan kepemimpinan yang dapat diterapkan di berbagai konteks. Selanjutnya ada sertifikasi dan akreditasi, yaitu mendukung karyawan dalam memperoleh kualifikasi profesional yang diakui industri untuk validasi kompetensi. Investasi dalam pengembangan karyawan menghasilkan ROI rata-rata 400% dalam bentuk peningkatan produktivitas, inovasi, dan retensi. Program pengembangan yang efektif harus dilakukan sesuai dengan gaya belajar individu, diintegrasikan dengan tujuan bisnis, dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan dampaknya. Selanjutnya kita akan masuk di jalur karir, merencanakan masa depan karyawan. Jalur karir yang jelas memberikan peta navigasi untuk pertumbuhan profesional karyawan. Ini membantu mereka memahami langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai aspirasi mereka sambil memenuhi juga kebutuhan organisasi. Ada di tingkat pemula, posisi entry level yang berfokus pada pembelajaran dasar, pengembangan keterampilan fundamental, dan pemahaman operasional bisnis. Selanjutnya ada di tingkat pengembangan, yaitu peran intermedia yang memerlukan spesialisasi lebih dalam, tanggung jawab yang lebih kompleks, dan kemampuan untuk membimbing junior. Selanjutnya kita masuk di tingkat kepemimpinan, di mana peran manajerial dan eksekutif yang melibatkan pengambilan keputusan yang lebih strategis, memanajemen tim, dan pengaruh terhadap arah organisasi. Organisasi yang efektif menyediakan jalur karir yang fleksibel, termasuk jalur teknis yang manajerial, dan memungkinkan karyawan memilih jalur yang sesuai dengan ketentuan dan minat mereka. Selanjutnya kita akan masuk pada peran pemimpin dalam pengembangan karir. Yang pertama ada sebagai coach. Pemimpin harus berperan sebagai coach yang membimbing, memberikan feedback konstruktif, dan membantu karyawan mengidentifikasi area pengembangan. Ini melibatkan percakapan reguler tentang kinerja dan aspirasi karir. Selanjutnya ada sebagai mentor. Bagikan pengalaman dan kebijaksanaan, berikan perspektif tentang perjalanan karir, dan bantu karyawan menghindari kesalahan umum serta memanfaatkan peluang. Selanjutnya ada sebagai advocate, mempromosikan peluang bagi bawahan, merekomendasikan mereka untuk proyek atau peran baru, dan memastikan kontribusi mereka diakui oleh manajemen tingkat atas. Selanjutnya ada sebagai fasilitator, menghubungkan karyawan dengan sumber daya pengembangan, peluang pelatihan, dan jaringan potensial yang dapat mempercepat pertumbuhan mereka. Pemimpin yang efektif memahami bahwa keberhasilan mereka diukur hanya oleh percakapan pribadi, tetapi pertumbuhan dan sukses tim mereka secara produktif menciptakan peluang pengembangan dan membangun budaya belajar berkelanjutan. Selanjutnya kita masuk di tantangan dan solusi dalam penempatan dan juga pengembangan karir, di mana tantangan pertama yaitu adalah gap keterampilan, yaitu kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki karyawan dengan yang dibutuhkan organisasi terus melebar karena perubahan teknologi. Selanjutnya ada solusinya, yaitu program upskilling, implementasi pelatihan berkelanjutan, partnership dengan institusi edukasi, dan program pembelajaran internal yang lebih fleksibel. Tantangan kedua ada yaitu kurangnya klasifikasi jalur, di mana karyawan bingung tentang bagaimana mereka bisa berkembang, menyebabkan frustasi dan pencarian peluang kerja di tempat lain. Selanjutnya ada solusi, yaitu solusinya komunikasi transparan, menyediakan peta jalur karir yang jelas, regular career conversation, dan sistem evaluasi kinerja yang lebih transparan. Selanjutnya ada tantangan tentang keterbatasan anggaran, di mana
Batasan budget menghambat investasi dan juga pelatihan dan pengembangan SDM yang lebih komprehensif. Solusinya yaitu dengan pendekatan kredit, di mana memanfaatkan sumber daya online gratis, internet learning program, cross partition protect, dan peer learning inverse, di mana menangani tanganan memerlukan pendekatan produktif dan kolaboratif antara SDM, manajemen, dan karyawan itu sendiri. Fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan adalah kunci untuk menjadi relevansi profesional yang lebih berkembang. Selanjutnya kita masuk di studi kasus praktik terbaik dari perusahaan terkemuka, yaitu ada 3 perusahaan. Kita ambil contoh dari Google, Amazon, dan Microsoft. Di mana Google yaitu ada program 20% time yang memungkinkan karyawan menggunakan 20% waktunya untuk proyek pribadi, menghasilkan inovasi seperti Gmail dan AdSense. Selanjutnya ada Amazon, yaitu program Career Choice yang menanggung 95% biaya pendidikan untuk karyawan, bahkan untuk keterampilan di luar peran mereka saat ini. Selanjutnya ada Microsoft, di mana sistem internal job posting dan transfer yang mendorong mobility antar tim, membangun pipeline kepemimpinan dari talenta internal. Selanjutnya ada pelajaran yang dapat dipetik, yaitu investasi dan pengembangan SDM menghasilkan ROI tinggi. Fleksibilitas dalam jalur karir meningkatkan engagement dukungan untuk mempelajari sepanjang hayat, menciptakan budaya adaptif. Internal mobility mengurangi kebutuhan rekrutmen internal, di mana implementasi di organisasi kita yang bisa kita lakukan yaitu dengan memulai program kecil, ya kita ukur dampaknya dan skala berdasarkan hasil. Libatkan manajer dalam prosesnya, lalu pastikan dukungan dari leadership tingkat atas dan jadikan pengembangan SDM sebagai prioritas strategis. Oke, tidak terasa kita sudah masuk di kesimpulan dan langkah selanjutnya. Komitmen berkelanjutan, penempatan orientasi, dan juga pengembangan karir bukan suatu kali event, tetapi proses berkelanjutan yang memerlukan perhatian dan investasi terus-menerus. Pendekatan holistik sukses memerlukan integritas antara kebijakan SDM, peran pemimpin, dukungan organisasi, dan komitmen individu untuk pertumbuhan. Pengukuran dan penyesuaian, monitor metrik kinerja secara berkala, kumpulkan feedback, dan siap untuk menyesuaikan pendekatan berdasarkan kebutuhan yang berubah-ubah gitu. Langkah selanjutnya untuk organisasi Anda itu bisa Anda lakukan dengan audit sistem saat ini, evaluasi program penempatan orientasi dan pengembangan yang ada, buat rencana aksi, desain program yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, identifikasi gap, tentukan area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan. Selanjutnya ada implementasi dan monitoring, di mana jalankan program dan evaluasi dampaknya secara berkala. Investasi dalam penempatan yang tepat, orientasi yang efektif, dan pengembangan karir yang terstruktur adalah fondasi untuk membangun organisasi yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan mulai hari ini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi karyawan dan organisasi kita. Sekian, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.